Di tengah gema proklamasi yang baru saja berkumandang, sebuah bayangan kelam mulai merayap, mengancam jantung Republik yang masih rapuh. Indonesia, sebuah bangsa yang baru lahir, belum lagi sempat menarik napas lega setelah ratusan tahun penjajahan, sudah dihadapkan pada pedang dari saudara sendiri. Ini bukan lagi soal melawan penjajah dari seberang lautan, melainkan sebuah pertarungan ideologi yang mengoyak persatuan dari dalam. Inilah kisah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebuah pemberontakan yang berlangsung lebih dari 1 dekade dan menjadi ujian paling berat bagi tenun kebangsaan kita. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh gejolak. Di saat para diplomat kita berjuang di meja perundingan internasional seperti konferensi meja bundar untuk meraih pengakuan kedaulatan penuh. Di dalam negeri, bara api perpecahan mulai menyala. Salah satu api terbesar disulut oleh seorang tokoh karismatik bernama Sekar Maji Maridjan Kartosoewirjo. Ia, yang dulunya adalah kawan seperjuangan Soekarno, kini memilih jalan yang berbeda. Kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan posisi Indonesia menjadi pemicunya. Ia merasa perjuangan bersenjata harus terus dilanjutkan di bawah panji yang berbeda. Maka, pada 7 Agustus tahun 1949, di sebuah desa kecil di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Mimpi besarnya adalah sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam, sebuah visi yang ia yakini sebagai bentuk perjuangan yang paling murni. Untuk mewujudkan mimpinya, ia membentuk Tentara Islam Indonesia atau TI sebagai sayap militernya. Sejak saat itu, Jawa Barat menjadi medan pertempuran. Desa-desa dibakar, teror menyebar, dan rakyat sipil terperangkap di antara dua kekuatan, tentara pemerintah dan pasukan di atau TI. Mereka bukan hanya berperang melawan tentara, tapi juga menanamkan ketakutan di hati masyarakat. Gerakan ini tidak berhenti di Jawa Barat, seperti api yang menjalar. Ideologi NII menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Di Jawa Tengah, Amir Fattah yang juga kecewa dengan pemerintah pusat menyatakan bergabung dengan TI Kartosoewirjo. Di Sulawesi Selatan, seorang pejuang gerilya yang disegani, Kahar Muzakar, mengangkat senjata. Awalnya, ia hanya menuntut agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun ketika tuntutannya ditolak, ia memilih jalan pemberontakan dan menyatakan diri sebagai bagian dari NII. Wilayah pegunungan Sulawesi Selatan menjadi benteng pertahanannya yang sulit ditembus. Kemudian, gelombang pemberontakan mencapai Aceh. Daud Brewe, seorang ulama dan tokoh yang sangat dihormati, di Serambi Mekah, merasa dikhianati. Janji Presiden Soekarno untuk memberikan Aceh status istimewa dengan otonomi penerapan syariat Islam tak kunjung ditepati. Kekecewaan ini mendorongnya untuk menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia pada tahun ke-1953. Konflik pun pecah di Tanah Rencong, menambah daftar panjang luka dalam tubuh bangsa yang masih muda ini. Setiap wilayah memiliki ceritanya sendiri, pemicunya sendiri, namun semuanya terhubung oleh satu benang merah: kekecewaan dan sebuah visi alternatif tentang bagaimana seharusnya Indonesia dibangun. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Operasi militer Besar-Bisaren dilancarkan. Operasi Pagar Betis di Jawa Barat menjadi strategi pamungkas untuk mengepung dan mempersempit ruang gerak Kartosoewirjo dengan melibatkan partisipasi rakyat. Tentara Nasional secara perlahan berhasil memukul mundur pasukan
di atau Ti. Di Sulawesi Selatan, perburuan terhadap Kahar Muzakar berlangsung sengit di tengah medan yang berat. Sementara di Aceh, pemerintah akhirnya menempuh jalur diplomasi melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Sebuah kesepakatan damai dicapai. Aceh diberikan status daerah istimewa. Sebuah solusi politik yang berhasil meredam pemberontakan. Puncak dari penumpasan ini terjadi pada Juni tahun 1962 setelah belasan tahun bergerilya di hutan-hutan Jawa Barat. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo akhirnya berhasil ditangkap di Gunung Geber. Penangkapannya menandai berakhirnya pemberontakan di atau Ti yang telah memakan ribuan korban jiwa dan menguras energi bangsa. Beberapa bulan kemudian, Kahar Muzakar juga tewas dalam sebuah penyergapan di Sulawesi, menutup babak kelam pemberontakan di sana. Kisah di atau Ti adalah pengingat yang getir bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan, dirawat, dan terkadang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya jalan yang harus ditempuh Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang utuh. Jejaknya masih terasa hingga hari ini, membentuk cara kita memandang negara, agama, dan identitas kebangsaan. Ini adalah warisan sejarah yang mengajarkan kita tentang pentingnya dialog, keadilan, dan komitmen bersama untuk menjaga rumah kita, Indonesia. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan episode sejarah Indonesia yang penuh makna lainnya. Sampai jumpa.